Perkenalkan, nama saya Lili Raudatul Azmi dengan NIM 2130401077 dari kelas Perbankan Syariah 4B. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Perbankan tentang mereview jurnal, rahasia bank, dan lembaga penjamin simpanan. Jurnal yang pertama tentang lembaga penjamin simpanan atau LPS dengan judul artikelnya yaitu Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada bank gagal sebagai upaya perlindungan hukum terhadap nasabah. Penulisnya yaitu Nanang dan Sri Anggraini Kusuma Dewi. Nama jurnalnya Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Selanjutnya dengan metode penelitian. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data-data empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum dan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dan dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Selanjutnya yaitu pada rumusan masalah, yaitu peran lembaga penjamin simpanan atau LPS pada bank gagal sebagai perlindungan hukum terhadap nasabah. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, perlindungan hukum nasabah oleh lembaga simpanan. Dijelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan LPS kepada nasabah penyimpan yaitu menjamin dana simpanan nasabah bank. Anggota LPS yaitu semua bank yang beroperasi di Indonesia kecuali Badan Kredit Desa sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 8 Undang-Undang LPS. Sedangkan untuk nilai simpanan yang dijamin LPS, setiap nasabah pada satu bank yang berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang LPS ditetapkan paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66/2008, jumlah tersebut diubah menjadi paling banyak 2 miliar. Yang kedua yaitu bentuk dan implementasi penjaminan terhadap simpanan dana nasabah. Simpanan nasabah yang tidak dijamin tersebut, maka nasabah dapat mengajukan hukum ke pengadilan. Untuk ketentuan selanjutnya, menurut pasal 20 Undang-Undang LPS, apabila nasabah masih merasa dirugikan, maka nasabah dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum. Apabila pihak pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah tersebut, LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan. Terakhir yaitu pada review jurnal dijelaskan bahwa krisis perbankan nasional telah memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia bahwa kegagalan suatu bank pada akhirnya menjadi beban negara. Rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi pada akhirnya membebani APBN secara berkepanjangan. Oleh karena itu, wajar kalau dikatakan bahwa kegagalan sebuah bank pada akhirnya menjadi beban masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, pembaruan dari Undang-Undang Nomor 24 beserta Perpu Nomor 3 Tahun 2008 dan PP Nomor 66 Tahun 2008 diharapkan dapat diberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada setiap nasabah yang akan menyimpan uangnya di bank. Apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan di dalam dunia perbankan, maka dana nasabah yang terdapat di dalam bank akan tetap aman dan dapat diambil kembali melalui LPS. Yang kedua tentang rahasia bank dengan judul artikel Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan kepada Nasabah. Penulisnya yaitu Rizky Fahrurozi, Tarsisius Murwadji, dan Min Rukmini. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Esensi Hukum.
Selanjutnya, dengan metode penelitian dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif dengan pendekatan status approach atau pendekatan perundang-undangan dan conceptual approach atau pendekatan konseptual, mengingat jenis penelitian ini berpangkal pada penelitian normatif, maka sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer. Selanjutnya, pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Yang kedua, bagaimana problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. Yang ketiga, bagaimana hak tolak bank untuk membuka rahasia bank. Berikutnya hasil dari penelitian. Yang pertama, penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Yang kedua, problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah harus dilakukan secara seimbang agar tidak timbul opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak relevan lagi keberadaannya. Yang ketiga, hak tolak bank untuk membuka rahasia bank menunjukkan bahwa bank berhak menolak untuk membuka rahasia bank berdasarkan hubungan kontraktual antara bank dengan nasabahnya. Yang terakhir, tentang mereview jurnal, dijelaskan bahwa bank pada dasarnya mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat atau dari nasabah penyimpan dan mentransfer kepada nasabah debitur yang membutuhkan. Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap suatu bank, maka yang bersangkutan akan menarik dananya di bank tersebut dengan seketika. Apabila hal yang sama juga dilakukan oleh nasabah lainnya, maka akan terjadi bankrut. Tak ada lagi satu bank pun yang bisa menghadapi bankrut itu. Problematika mengungkapkan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah harus dilakukan secara seimbang agar tidak timbul opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak relevan lagi keberadaannya. Menurut pasal 1338 KUHP Perdata, perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat bagi pihak ketiga, dalam hal ini termasuk negara sebagai pihak ketiga.